Pilkadanya menang, utang-utangnya selesai. Berita terbaru melaporkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diterpa isu utang sebesar 92 miliar yang menurut pengamat adalah bentuk birahi politik untuk menghancurkan reputasi Anies Baswedan. Isu ini muncul setelah tersebarnya surat perjanjian utang antara Anies Baswedan dan mantan calon Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno selama Pilkada 2017 lalu. Pengamat menilai bahwa surat perjanjian tersebut adalah syarat akan tujuan politis dan sengaja dibocorkan dengan tujuan untuk mempermalukan Anies terutama menjelang Pilpres 2024. Namun sebenarnya dalam surat perjanjian tersebut jelas dinyatakan bahwa utang akan dikembalikan jika Anies kalah dalam Pilkada 2017 dan kewajiban itu akan gugur jika Anies menang. Yang ada adalah perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak Sandi. Itu saya tahu. Ya. Pilgub. Dan dalam perjanjian itu antara lain kemudian juga ada perjanjian utang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies karena waktu itu kan memang Pak Anies tidak punya uang gitu. Tapi perjanjiannya dikatakan bahwa kalau pilkadanya menang, utang piutangnya selesai. Anies dan Sandiaga Uno akhirnya memenangkan Pilkada DKI 2017 sehingga Anies tidak memiliki hutang terhadap perjanjian tersebut. Meskipun Sandiaga Uno menyatakan bahwa ia sudah mengikhlaskan masalah tersebut, hal itu tidak menghentikan isu hutang Anies untuk cepat membesar dan jadi konsumsi publik. Isu ini dipicu oleh pihak pembocor surat perjanjian yang sebenarnya sudah mengetahui bahwa Anies Baswedan tidak memiliki hutang terkait Pilkada DKI 2017. Perjanjian yang ditandatangani tiga pihak, saya, Pak Prabowo dan Pak Anies, dan saat itu yang ngedraft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadlizon, dan tahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasko. Itu terkait dengan Pilgub 2017. Malam itu kita tanda tangani. Namun karena birahi politik untuk menghancurkan reputasi Anies, isu ini tetap saja diluncurkan ke publik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian elit politik masih menggunakan kampanye hitam yang menghantam lawan politik. Bahkan di era keterbukaan informasi seperti sekarang, pada akhirnya isu ini dianggap sebagai bentuk sinergisitas pesaing untuk menjatuhkan citra Anies.